Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa belajar kembali dengan mapel tematik muatan IPS. Oke, semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, teman-teman, Ustadzah mau mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada teman-teman yang telah mengerjakan tugas dari Ustadzah. Ustadzah doakan semoga kalian mendapatkan keberkahan atas ilmu yang telah kalian pelajari. Dan bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas dari Ustadzah atau Ustadzah yang lain, Ustadzah doakan semoga kalian diberikan semangat dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan memahaminya. Oke. Hari ini kita akan belajar apa ya teman-teman? Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dan negara ASEAN di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah memberi kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, manusia itu adalah makhluk sosial yang harus saling bekerja sama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan. Nah, salah satu yang disunahkan itu adalah dengan tolong-menolong dalam jual beli. Nah, hari ini kita akan belajar kerjasama antara Indonesia dengan negara ASEAN di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri. Oke, sudah siapkan ballpoint, alat tulisnya, serta LKS-nya ya. Ballpoint atau alat tulis, kemudian LKS dan buku tugas. Nah, kira-kira apa sih tujuan kita bekerja sama dengan negara ASEAN di bidang perdagangan dan industri? Yang pertama tentunya adalah untuk menambah daerah pemasaran. Jadi ketika kita sudah mempunyai barang yang akan dijualkan, nah supaya daerah pemasarannya itu tambah luas, kita bekerja sama dengan negara ASEAN agar daerah pemasarannya itu semakin luas. Jadi seperti gini, misalnya Indonesia memproduksi kopi. Nah, kopi ini nanti kita akan jual ke negara ASEAN yang lain. Nah, sehingga pemasaran kopi ini semakin meluas begitu. Kemudian yang kedua tentunya untuk meningkatkan produktivitas produksi dalam negeri. Nah, ketika kita sudah bekerja sama dengan negara lain, sudah ekspor, kita tentunya harus semangat dalam memproduksi barang yang kita ekspor itu dan meningkatkan kualitasnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia itu sudah mempunyai SDM, sudah ekspor, tapi ada beberapa barang yang tidak bisa kita produksi sendiri. Ada beberapa barang yang kita tidak memilikinya, gitu. Jadinya kita negara Indonesia impor, mendatangkan atau membeli produk dari luar negeri. Oke, kalau ekspor kita menjual produk ke luar negeri. Oke, sehingga kebutuhan di dalam negeri ketika kita impor itu akan menjadi terpenuhi. Kemudian tujuan yang keempat adalah
mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ketika ada kerjasama akan memungkinkan adanya investor. Investor itu apa tahu? Investor itu adalah seseorang yang menanamkan modalnya di suatu negara, di suatu wilayah. Jadi, ketika kerjasama dengan negara ASEAN, Indonesia itu nantinya akan mendatangkan investor, sehingga mereka bisa berinvestasi atau menanamkan modal ke Indonesia. Dengan adanya investor ini, Indonesia itu akan semakin berkembang. Yang tadinya tidak punya modal, tidak punya uang untuk memproduksi sesuatu, tidak punya modal untuk memproduksi sesuatu, jadi punya, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Begitu. Kemudian, kerjasama di bidang ekonomi salah satunya adalah AFTA. Nah, AFTA, ada yang masih ingat AFTA itu apa? Ya, betul, kata kuncinya adalah perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Jadi, AFTA itu adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu wilayah perdagangan bebas. Oke. Jadi kata kuncinya diingat-ingat, AFTA adalah wilayah perdagangan bebas di Asia Tenggara. Kesepakatan yang dibuat oleh negara ASEAN untuk menciptakan suatu wilayah perdagangan bebas. Nah, AFTA ini dibentuk pada KTT keempat di Singapura tahun 1992. Ada yang sudah lahir? Belum ya? Usminda juga belum lahir loh ini. Oke, diingat-ingat, AFTA dibentuk pada KTT keempat di Singapura tahun 1992. Oke, tujuan AFTA itu apa ya teman-teman? Adanya perdagangan bebas ini apa tahu tujuannya? Yang pertama, untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN itu memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Oke, jadi adanya AFTA ini meningkatkan daya saing atau kualitas produk yang dimiliki suatu negara. Gitu. Yang kedua adalah untuk menarik investor asing. Nah, investor tadi adalah seseorang yang menanamkan modalnya di suatu negara. Oke, kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Jadi, ketika AFTA ini dibentuk, adanya perdagangan bebas ini untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar anggota ASEAN. Oke, paham ya? Insya Allah. Kemudian, AFTA atau perdagangan bebas ASEAN ini dimulai dengan penurunan tarif impor. Jadi ketika ada negara yang mendatangkan barang dari negara lain, itu harga barang impornya itu diturunkan, jadi nggak tinggi ya. Gitu, itu di ASEAN AFTA. Oke, kemudian kerjasama yang selanjutnya adalah komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Jadi Indonesia itu mengekspor barang-barang ke negara ASEAN. Nah, komoditas ekspor itu apa, Us? Diingat-ingat, komoditas ekspor adalah barang-barang unggulan. Jadi barang-barang unggulan yang dimiliki suatu negara yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekspor. Sudah ulangi, komoditas ekspor itu adalah barang unggulan yang diekspor. Intinya seperti itu ya. Komoditas ekspor adalah barang unggulan yang diekspor. Kalau yang panjang, komoditas ekspor adalah barang-barang unggulan suatu negara
yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekspor. Nah, Indonesia barang unggulannya apa yang dijual ke luar negeri atau ke negara ASEAN? Pertama ada karet dan produk karet. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang memiliki hutan yang masih luas. Nah, salah satu hutannya berbentuk hutan produksi. Contohnya ini adalah karet. Nah, karet ini diekspor ke luar negeri atau produk karet. Produk karet itu contohnya apa? Contohnya banyak ya. Ada ban mobil dan lain sebagainya. Itu kita ekspor ke luar negeri. Terus yang kedua adalah sawit dan turunannya. Nah, di Indonesia itu banyak sekali kebun sawit, teman-teman. Nah, yang paling besar itu ada di Kalimantan. Ya, banyak sekali kebun-kebun sawit di Kalimantan. Tapi sayangnya Indonesia itu masih belum bisa mengolah sendiri sehingga sawitnya itu kita ekspor ke luar negeri, yang mengolah orang luar negeri gitu. Sayang sekali. Harapannya ketika kita sumber daya alamnya itu sudah banyak, bisa memproduksi sendiri ya, bisa mengolah sendiri. Makanya Uswinda sangat berharap kalian itu adalah generasi penerus, generasi hebat yang harus bisa mengolah sumber daya alam Indonesia sendiri tanpa tergantung dari negara lain. Kan rugi ya teman-teman. Kita punya sendiri, tapi yang mengolah itu orang lain. Orang lain itu menjual lagi kepada kita. Jadinya rugi ya teman-teman kita sebenarnya. Nah, makanya Uswinda berharap kalian adalah seorang generasi yang akan melanjutkan bangsa ini, gitu, yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, insya Allah. Oke, yang ketiga adalah udang dan lobster. Nah, Indonesia itu kaya akan hasil lautnya ya. Salah satunya adalah udang dan lobster. Ada yang sudah pernah makan lobster? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum, berdoa semoga suatu saat diberi kesempatan untuk makan lobster ya. Lobster ini itu salah satu hasil laut yang mahal harganya, teman-teman. Jadi, Indonesia itu mengekspor lobster dan udang ke luar negeri. Dan sebenarnya ketika kita bisa mengolahnya dengan baik, kemudian memasarkannya dengan baik, menjualnya dengan baik, itu harganya akan jauh lebih jauh lebih mahal dan bisa kita jual dengan baik gitu. Tapi sayangnya mungkin belum bisa sehingga kita banyak mengekspor ke luar negeri dan kita membelinya lagi. Kebanyakan seperti itu, teman-teman. Terus yang keempat adalah kakao, coklat. Yang kelima adalah batu bara. Nah, ini juga ya, batu bara banyak, tapi kita belum bisa mengolahnya sendiri. Tekstil dan produk tekstil, kain gitu ya. Terus yang ketujuh adalah kopi. Yang kedelapan elektronik. Oke. Itu teman-teman, selanjutnya barang impor dari negara ASEAN. Nah, Indonesia itu kan tadi sudah mempunyai sumber daya alam ya, tapi memang Indonesia masih membutuhkan barang-barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Contohnya adalah beras. Nah, beras ini diimpor dari Thailand, teman-teman, dan Vietnam. Jadi, Thailand itu kan dijuluki dengan lumbung padi ASEAN ya. Nah, kita masih impor dari Thailand dan Vietnam. Juga mungkin ada dari beberapa negara lain ya. Sebenarnya di Indonesia itu juga masih luas lahan persawahannya ya. Mungkin tapi kurang maksimal dalam pengelolaan ininya. Kemudian ada gula pasir, diimpor dari Malaysia dan Thailand. Nah, gula pasir ini kan diproduksi dari tebu. Sekarang lahan tebu itu semakin berkurang, teman-teman, sehingga
Indonesia itu belum bisa swasembada, belum bisa mandiri dalam menyediakan persediaan beras, gula pasir, dan bawang merah gitu. Nah, kalau bawang merah ini diimpor dari Filipina dan Thailand. Oke, teman-teman, itu saja pembelajaran hari ini. Kita ulang kembali bahwa Indonesia melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri. Tujuannya adalah untuk menambah daerah pemasaran, memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan produktivitas produk dalam negeri, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian kerjasama yang selanjutnya adalah AFTA. Indonesia mengikuti AFTA. AFTA ini adalah kesepakatan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di Asia Tenggara. Nah, kemudian ada komoditas ekspor atau barang unggulan yang diekspor. Kemudian ada barang impor yang berasal dari negara ASEAN. Itu saja tugas dari Ustadzah. Kemudian, itu saja penjelasan dari Ustadzah. Mohon maaf. Kemudian, tugas kalian adalah mengerjakan pertanyaan yang nanti Uswinda bagikan. Jadi, ini ada pertanyaan teman-teman. Nanti ada pertanyaan, kemudian kalian menjawabnya menjadi sebuah cerita. Jadi, jawabannya itu dibuat dalam paragraf. Itu, jadi tidak bernomor ya. Kemudian, tugas yang kedua adalah mengerjakan soal halaman 47 dan 48 IPS. Oke. Itu saja dari Ustadzah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Semoga kalian dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.